Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivana Lucia Karisma HMkom. Saya adalah dosen pengampu di program studi Teknik Informatika. Nah, pada video pemaparan pengajaran ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang menjadi bidang konsentrasi ilmu saya, yaitu mata kuliah Deep Learning. Deep Learning ini sendiri adalah mata kuliah dengan jumlah SKS 2 SKS, kemudian Deep Learning diajarkan kepada mahasiswa pada semester 5. Pada semester 5 ini untuk mata kuliah program studi Teknik Informatika kami memiliki 3 konsentrasi. Jadi mahasiswa dibagi menjadi 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi AI Engineer, konsentrasi Software Development, dan konsentrasi Computer and Network Security. Deep Learning itu sendiri termasuk ke dalam konsentrasi AI Engineer bersama 2 mata kuliah lainnya, yaitu Computer Vision dan juga Data Science. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai pada mata kuliah Deep Learning ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pemahaman mendalam tentang konsep atau prinsip-prinsip dasar dari Deep Learning, regularisasi, dan optimalisasi metode Deep Learning. Kemudian capaian kedua adalah mahasiswa mampu melakukan eksplorasi terhadap detektor dan model dari jaringan saraf konvolusional atau CNN, kemudian jaringan saraf berulang RNN, dan model generatif. Kedua buah CPMK tadi dicapai oleh mahasiswa, dibagi oleh mahasiswa ke dalam sesi pertemuan sesi 1 sampai sesi 7, di mana untuk CPMK pertama taksonomi belum atau tingkat level taksonomi yang ingin dicapai adalah 2. Kemudian untuk CPMK kedua, level taksonomi belum yang ingin dicapai adalah level 6. Lalu CPMK 3, mahasiswa mampu memahami jaringan syaraf berulang modern, mekanisme perhatian dan transformer, serta metode praktis pada pembelajaran mendalam. Yang terakhir, CPMK keempat, mahasiswa mampu melakukan analisa penerapan metode pembelajaran mendalam atau deep learning pada berbagai bidang dan juga merancang sebuah pemodelan pembelajaran mendalam pada sebuah proyek yang harus diselesaikan mahasiswa dalam 1 semester. Baik. Untuk CPMK ketiga tadi, level taksonomi belum yang akan dicapai oleh mahasiswa adalah level 2, kemudian untuk CPMK keempat adalah level 4. Baik, secara deskripsi mata kuliah Deep Learning ini adalah sebuah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang apa itu konsep dasar Deep Learning, kemudian arsitektur, metode, dan algoritma yang ada pada Deep Learning, kemudian teknik-teknik pelatihan yang ada di Deep Learning. Siswa akan belajar bagaimana mengidentifikasi, memahami, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran jaringan Deep Learning untuk case-case atau tugas yang diberikan. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan metode pembelajaran Student Centered Learning yang dibagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama adalah case-based learning, kemudian yang kedua adalah collaborative learning, yang ketiga adalah problem-based learning, yang keempat adalah contextual instruction. Untuk pengalaman belajar mandiri, jadi saya memberikan 3 buah jenis penilaian, 3 buah jenis pertanyaan kepada mahasiswa. Yang pertama berupa kuis, berupa pilihan ganda, di mana soal kuis ini akan diberikan setiap selesai sesi pembelajaran. Yang kedua adalah tugas diskusi, jadi mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan case untuk masing-masing kelompok, dan mereka berdiskusi bagaimana cara memecahkan case yang diberikan tadi menggunakan pendekatan atau metode deep learning yang baru saja diajarkan. Yang ketiga adalah tugas proyek atau tugas besar. Nah, ini diselesaikan dalam masa waktu 1 semester perkuliahan, di mana setiap mahasiswa akan
membuat sebuah pemodelan deep learning untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam bedanya dengan tugas diskusi dan tugas proyek, kalau untuk tugas proyek ini yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa memang ada sebuah proposal proyek, kemudian ada setelah melakukan pemodelan deep learning mereka juga harus mengumpulkan data untuk pelatihan model deep learningnya, melakukan evaluasi terhadap model dan juga ada laporannya, jadi ada terbelakang project yang mereka ambil itu untuk apa, kemudian rumusan permasalahan yang ingin mereka atasi apa, kemudian metode pemecahan projectnya seperti apa. Dan ini akan dipresentasikan di sesi 15 sebelum ujian akhir semester. Untuk bobot penilaian, kehadiran sebesar 10%, kemudian untuk tugas dibagi menjadi tugas case dan juga tugas project. Untuk tugas case sendiri bobot penilaiannya adalah 20%, untuk project base 25%. Kuis bobot penilaiannya adalah 5%, kemudian UTS 20%, UAS 20%. Untuk referensi sendiri saya mengambil referensi yang cukup baru ya, cukup updating dengan durasi waktu kurang dari 5 tahun, bahkan mungkin bisa saya katakan kurang dari 3 tahun, karena seperti yang kita ketahui perkembangan deep learning itu sendiri itu tidak bicara tahun per tahun, jadi terkadang dalam 1 tahun pun sudah ada versi terbaru dari sebuah model deep learning. Jadi cukup menantang sekali, terutama bagi saya sebagai dosen mengampu mata kuliah deep learning. Saya juga integrasikan antara hasil penelitian saya yang memang berkonsentrasi pada bidang kecerdasan buatan dan juga beberapa publikasi yang menerapkan model deep learning pada kuliahan dan juga diselipkan pada sesi-sesi mata kuliah deep learning. Jadi di dalam RPS saya menyertakan 2 buah publikasi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk case yang sesuai dengan publikasi yang pernah saya buat itu akan saya berikan contohnya di sesi pembelajaran. Untuk menunjang pembelajaran, saya menggunakan learning management system antara lain Appling. Appling itu digunakan untuk mengupload ya materi kuliah, kemudian mengupload video pembelajaran, mengupload kuis dan juga tugas. Kemudian di dalam Appling sendiri mahasiswa juga bisa mengumpulkan, bisa mengupload dan mengumpulkan tugas ataupun kuisnya per minggunya. Kemudian untuk penilaian dan juga absensi saya menggunakan sistem elektronik singkat. Untuk asesmen untuk UTS dan juga UAS saya menggunakan universitas ya, kampus juga menggunakan sistem yang akan disebut dengan SUBA. Itulah tadi deskripsi mata kuliah deep learning yang saya ampu yang menjadi bidang konsentrasi ilmu saya. Kita mulai berkait data bentuk gambar, data bentuk audio, data bentuk video. Lalu sudah kita ketahui bersama bahwa kita semua hidup di era di mana mesin bisa belajar seperti manusia. Tetapi ingat, teknologi, tools ya, itu semua adalah alat. Pemahaman, kreativitas, dan etika manusialah yang menentukan arah pemanfaatan alat dan juga tools teknologi tadi. Jadi teruslah belajar, teruslah bereksperimen, dan jadilah bagian dari generasi yang mengubah dunia melalui deep learning. Sampai jumpa di sesi berikutnya, dan ingat, jangan hanya jadi pengguna AI, tapi jadilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.